Baik, di sini saya akan melanjutkan data module.py-nya menggunakan import regex, yang dimana di sini basis pengetahuan atau knowledge base-nya itu tuh dengan menambahkan properti specificity atau jumlah promise dalam bentuk dictionary, yang dimana self rules-nya itu ada ID. Kita langsung masuk aja ke serangkaian aturan produksinya, yaitu ada ID, aturan produksi, jika dan maka, dan catatan prioritas. Mulai dari R1 sampai dengan R8, yang dimana di sini ID R1-nya jika mesin mati total maka akan mengecek kelistrikannya dengan prioritasnya rendah. Selanjutnya di sini yang R8-nya ID R8 jika cek kelistrikan atau terjadi konsleting maka dia akan mengisolasi kelistrikan dengan prioritasnya tertinggi. Lalu di sini untuk menghitung dan menambahkan spesifisitasnya dengan mengulangi rules lagi dalam self rules-nya. Menggunakan for rule in self.rules.2 rule dengan dictionary-nya specificity sama dengan len rule dictionary-nya if. Kemudian basis fakta awalnya di sini dia akan melakukan fakta awal yang diberikan, yang dimana mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Kemudian mengatur fakta awal untuk simulasinya menggunakan metode set def set initial facts dengan parameternya self initial facts titik 2 list, di mana self facts-nya sama dengan set buka kurung initial facts. Lalu menambahkan fakta baru ke working memory-nya itu menggunakan def add facts dengan parameter self facts, yang dimana di sini akan mereturn true jika berhasil dan return false jika sudah ada di dalam self facts-nya tersebut atau fakta barunya. Lalu mengecek apakah suatu faktanya itu sudah ada di working memory itu menggunakan def is facts memory dengan parameternya itu self facts titik 2 return fact in self.fact. Kemudian mengambil semua aturannya menggunakan def get all rules dengan parameter self return self rules. Selanjutnya kita masuk ke program utamanya, yaitu di sini import knowledge base-nya untuk mengambil data modulnya, lalu import forward chaining engine untuk mengambil algoritma forward chaining, dan import backward chaining engine untuk mengambil algoritma backward chaining dengan menjalankan simulasi forward chaining-nya. Di sini saya menginisialisasi basis data baru dengan KBFC sama dengan knowledge base dari forward chaining-nya, lalu menginisialisasi dan menjalankan mesin FC-nya dengan FC engine sama dengan forward chaining engine untuk memanggil algoritma forward chaining dengan argumen KBFC. Lalu untuk running programnya menggunakan FC engine .run inference. Selanjutnya menjalankan simulasi backward chaining-nya. Di sini kita menggunakan goal sama dengan ganti aki untuk bertujuan menspesifik yang ingin dibuktikan dengan lalu goal sama dengan ganti aki itu untuk menginisialisasi goalnya dengan tujuan spesifik yang ingin dibuktikan dari tugas 3 bagian 2. Kemudian knowledge base backward chaining-nya menggunakan KBBC sama dengan knowledge base untuk menginisialisasi basis data baru dalam fakta awal di set yang init KB. Kemudian menginisialisasi dan menjalankan mesin BC-nya menggunakan BC engine sama dengan backward chaining engine. Lalu memanggil run inference yang menjalankan proc goal dan menampilkan trace menggunakan result sama dengan BC engine .run inference dengan target goal sama dengan goal. Di sini kita mencetak hasil akhir setelah trace dengan ngeprint inferensi backward chaining selesai, lalu ngeprint final result goal dan profit terbukti if result X tidak terbukti, dan print known fact after inference.
Kemudian di sini ada print biasa yang selanjutnya di sini diminta untuk memilih menjalankan algoritma yang mana. Dengan nge-try choice, masukkan pilihan 1 atau 2. Jika dia masukkan 1, dia akan nge-run forward chaining. Jika dia masukkan 2, dia akan nge-run backward chaining. Dan di sini else-nya akan nge-print pilihan tidak valid, harap masukkan 1 atau 2 jika dia memasukkan kayak selain angka. Misalnya huruf. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma forward chaining. Yang pertama di sini saya akan import dulu knowledge database dari data modul, di mana data modul ini berisi fakta dan premisnya. Nah, kemudian di sini saya buat kelas forward chaining engine dengan konstruktor initnya itu ada self. Kemudian di sini ada knowledge base, saya singkat menjadi KB. Self.kb sama dengan KB. Jadi self knowledge base-nya sama dengan knowledge base. Nah, kemudian di sini rule yang sudah di-fire kita set ke kosong agar tidak dieksekusi ulang. Nah, kemudian di sini dilakukan pemetaan self priority map. Jadi kita petakan untuk yang tertinggi itu kita set 4, tinggi 3, sedang 2 dan rendah 1. Ini kita set berdasarkan data modul. Di sini data modul ada priority rendah, sedang, tinggi dan tertinggi. Nah, kemudian di sini ada self conclusion priority. Jadi di sini di self conclusion ini akan menyimpan kesimpulan akhir dari faktanya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke fungsi check match. Nah, di sini untuk parameternya tuh ada self dan rule. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika semua premisnya terpenuhi. Premisnya itu adalah selama self KB ini dalam fakta premisnya, dia akan mengulangi premis di dalam rule. Selagi premisnya dalam rule, dia akan diulang. Dia akan dicek match-nya. Nah, kemudian di sini ada def resolve conflict. Di sini untuk mengatasi konflik. Jadi jika konflik tidak ada, konfliknya 0 gitu, dia akan menjalankan fungsi ini. Jadi if not conflict set, jadi kalau konflik setnya itu false, dia bakal return none. Nah, jika konflik setnya itu true, dia bakal masuk ke sini. Di sini max priority-nya dibuat min 1 untuk konfliknya. Kemudian by priority-nya ini di himpunan kosong. Kemudian di sini ada perulangan for rule in conflict set. Jadi kita akan mengulangi rule ya selagi dalam conflict set. Jadi sini misal R1 dia konflik dengan R3, dia bakal diulangi terus selagi dia masih dalam conflict setnya. Nah, kemudian di sini kita akan ambil bobot numeriknya. Seperti yang udah kita set ada 4 tadi. Nah, di sini kalau dia priority-nya rendah, berarti dia 1. Nah, jadi kalau P-nya, kalau bobot numerik yang kita ambil itu lebih besar dari max priority-nya kita ganti jadi si P itu sendiri. Nah, kemudian by priority-nya itu kita masukin himpunannya, itu himpunan rule. Nah, kemudian ada elif P. Kalau P-nya sama dengan max priority, dia bakal ngembaliin by priority itu di append rule. Nah, jadi si by priority ini kita akan append si rule nya. Tuh. Nah, kemudian di sini yang kedua, if len by priority lebih besar dari 1, jika masih lebih dari 1, akan digunakan max specificity. Jadi untuk membuat maksimal dari spesifiknya, jumlah premisnya itu berapa. Nah, kemudian di sini ya sama seperti by priority-nya kita set 0 dulu, 0 per 0. Kemudian for rule in by priority, selagi rule-nya itu ada di dalam prioritasnya yang ada di sini, kita akan spesifikkan rule get specificity, len panjang dari si rule get premisnya. Nah, kemudian if spesifiknya itu lebih besar dari max-nya akan diganti dengan specificity-nya. Kemudian by specificity itu akan diisikan dengan rule. Nah, kemudian kalau spec-nya sama dengan max specificity, by-nya ini akan di-append dengan rule-nya. Nah, jika masih lebih dari 1, di sini ada pilihan untuk pilih secara acak. Itu ada tiebreaker-nya. Nah, kita bakal pakai fungsi yang random, return random titik choice by specificity. Nah, seperti itu. Kemudian di sini jika hanya ada satu aturan dengan prioritas tertinggi, dia bakal milih yang si ke-0, si indeks ke 0 gitu. Nah, kemudian di sini ada def run inference. Di sini hanya ada satu parameter, ada self doang. Nah, ini dijalankan selama siklus forward chaining-nya.
Nah, di sini self var ini udah di set 0 di init tadi. Nah, kemudian di sini conclusion-nya. Ini kita set di himpunan kosong untuk mereset prioritas kesimpulannya. Nah, kemudian di sini kita ada print memulai forward chaining dan fakta awal. Fakta awalnya itu si knowledge base-nya. Kemudian di sini iterasi pertama. Kita buat di sini, kita inisialisasikan di iterasi pertama. Nanti akan terus bertambah selama masih terjadi iterasi. Kemudian di sini ada while true. Jadi akan diulang selama dia true gitu. Nah, konflik set ini himpunan kosong. Yang pertama kita akan rekognisi dulu kumpulan aturan-aturan yang cocok yang belum di-fire. Jadi selagi masih ada aturan yang cocok dari si R1 sampai R8, kita akan kumpulkan dulu dan kita pilih yang cocok yang belum di-fire. Nah, rule key-nya sama dengan rule dengan index ID. Nah, if rule key not in self-fired rules and self-checkmate. Nah, konflik setnya itu kita append si rule-nya. Nah, kalau nggak konflik set, kalau nggak konflik dia, di sini kita akan print tidak ada aturan cocok yang tersisa. Berarti kan kalau dia udah nggak ada konflik antara rule satu dengan rule lainnya, berarti udah nggak ada aturan cocok kan. Nah, kemudian di sini prosesnya bakalan selesai dan si programnya ini di break gitu. Nah, kemudian di sini ada print iterasi, ini iterationnya si ini. Nah, kalau ada aturan yang cocok, dia bakal masukin tuh aturan cocoknya itu apa tuh. Nah, kemudian di sini kedua, pilih aturan untuk dieksekusi. Jadi di sini untuk pilih aturan dieksekusi, rule to fire sama dengan self resolve conflict. Jadi self resolve conflictnya itu nanti memilih aturannya dan itu akan disimpan di rule to fire. Nah, kemudian eksekusi, tambahkan konklusi ke working memory. Di sini kita tambahkan konklusinya dan rule priority-nya juga. Kemudian kita tandai aturan yang sudah di-fire agar si prosesnya itu nggak berulang-ulang di aturan itu. Nah, di sini ada edit self kb add fact new conclusion. Nah, kemudian kita print aturan dipilih itu apa, prioritasnya bagaimana, spesifisitinya gimana, dan kalau ditambahkan if added ini kita akan print fakta baru ditambahkan conclusion yang apa gitu. Nah, kemudian kita akan print kondisi fakta yang ada saat ini, yang udah dipilih saat ini. Nah, kemudian di sini iterasinya di plus sama dengan 1 untuk menandai bahwa iterasi ini udah selesai dan kita akan melanjut ke iterasi selanjutnya jika masih ada rule yang belum dieksekusi gitu. Nah, dari sini ada dev display prioritas resultnya. Ini untuk menampilkan kesimpulan yang tercapai dan diurutkan menurut level prioritas gitu. Nah, di sini kami grup tertinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, for fact, ini selama faktanya, selama fakta priority di dalam conclusion priority-nya. Itemnya ini akan kita ulang di dalam sini. Nah, if priority, jadi selama priority dalam group result priority itu akan kita append. Kemudian di sini hanya print biasa. Nah, di sini untuk priority ordernya kita set dari tertinggi terendah. Nah, kemudian for priority in priority order. Jadi setelah dia masuk ke priority order, conclusion grupnya itu kita panggil yang group resultnya, kita simpan dalam conclusion. Nah, kemudian di conclusion ini kita bakal print. Nah, if priority in tertinggi, tinggi, print kategori priority apa, solusi definisi utamanya. Kemudian kalau else, dia bakal konsekuensi atau langkah tambahan. Nah, kemudian di sini kalau conclusion ya, kalau conclusion ini di dalam conclusions, dia bakal print F. Ini ada garis conclusion, jadi dia bakal ngeprint konklusi seperti itu. Nah, jadi sini akan saya coba demo kan untuk forward chaining. Di sini kita pilih yang pertama. Nah, di sini dapat kita lihat ini hanya print biasa. Di sini memulai forward chaining. Fakta awal itu ada suara klik start, tidak ada karakter terminal, mesin mati total. Nah, pada iterasi pertama, dia konflik setnya itu R1 dan R5. Nah, kalau kita lihat dari data modul, R1 itu rendah, R5 itu sedang. Nah, maka si algoritma ini akan milih si R5 karena priority R5 ini lebih tinggi, seperti itu. Nah,
akan seperti itu seterusnya sampai nanti tidak ada lagi rule yang cocok. Nah, kemudian saat tidak ada lagi rule yang cocok, prosesnya selesai, programnya akan mengoutput inference ini. Di sini ada kategori tertinggi, yaitu di hipnosis utamanya adalah ganti aki. Kenapa ganti aki yang tertinggi? Karena di sini kita lihat prioritas dari ganti aki itu, adalah yang tertinggi, gitu. Kategori tertingginya itu adalah ganti aki. Kenapa ganti aki adalah kategori tertinggi? Karena di sini dapat kita lihat pada data modul. Jika kita lihat pada data modul, di sini awalnya kan mesti mati total. Kita pilih dulu tadi. Yang pada iterasi pertama kita pilih aki lemah. Nah, setelah aki lemah, kemudian ada ganti aki. Ganti aki ini masuk ke dalam prioritas yang tinggi. Nah, prioritas tertinggi itu apa? Itu cek listrikan dan terjadi konsleting. Nah, tapi karena kita di sini tidak ada fakta cek listrikan atau terjadi konsleting, makanya di sini kategori tingginya adalah si ganti aki. Kemudian untuk kategori sedang, ini untuk langkah lainnya, solusi lainnya, kesimpulan lainnya, itu adalah akinya lemah. Kemudian kategori rendah, ini adalah mesin solid start dan cek kelistrikan. Seperti itu. Mungkin begitu aja untuk proceedingnya. File ini berisi logika analisis yang mentelusuri dari tujuan kembali ke fakta. Ada dua fungsi utama, yaitu backward chaining adalah algoritma utama pada sistem ini. Lalu juga ada display proof, yaitu untuk nanti menampilkan langkah-langkahnya. Langsung kita run kodenya saja. Jadi inti dari semua ini adalah di awal sekali sudah ditentukan awal tujuannya, yaitu ganti aki. Lalu memakai aturan R4, di mana sudah memiliki dua syarat. Syarat pertama, tidak ada karat, itu ada di fakta. Syarat dua, aki lemah, tetapi itu membutuhkan bukti. Jadi cara membuktikan aki lemah adalah mencoba R2, gagal. Mesin berputar lambat, itu tidak ada di fakta. Coba R3, gagal. Karena lampu redup, itu tidak ada juga di fakta. Coba R5, berhasil. Karena suara klik, ada di fakta. Jadi didapatkan kesimpulan, ganti aki sudah terbukti.